adalah identitas dari sebuah peradaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rucita, ruang cerita kita. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ridhoni, selaku bidang PSDM dari Organisasi Komunitas Mahasiswa Suludin dan Humaniora periode 2023-2024. Saya di sini sebagai host atau bisa disebut sebagai pemandu acara pada podcast kali ini dengan tema Kamus Bercerita Mahasiswa Baru Menuju PBAK FUB 2023. Bersama saya narasumber yang sangat luar biasa. Di sebelah kanan saya ada Kakak Muhammad Faisal selaku steering komite PBAK FUB 2023, dan di sebelah saya lagi ada Kakak Muhammad Rifki Naita sebagai Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa sekaligus menjadi penanggung jawab acara PBAK FUB pada tahun ini. Nah, halo Kak, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Biasa. Nah, jadi PBAK, berbicara nih Kak tentang PBAK gitu kan ya. Pasti banyak dari mahasiswa itu yang bingung dan bertanya-tanya tentang PBAK. Apa sih PBAK itu? Mulai dari pengertiannya, terus apa tujuan dan manfaatnya diadakan PBAK ini, dan juga kita kan tahu gitu ya bahwa PBAK ini sudah diadakan di tingkat universitas. Nah, kenapa nih diadakan lagi di tingkat fakultas? Nah, mungkin bisa dijelaskan nih Kak. Oke, jadi terima kasih kepada Ridhoni yang sudah lihat. Oke, jadi kita santai aja kan ya nih. Oke, santai aja Kak. Jadi PBAK itu adalah pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan, yang mana ini adalah menjadi budaya terhadap perguruan tinggi tingkat sederajat kayak gitu, untuk universitas ataupun di swasta, yang pokoknya memang perguruan tinggi Islam negeri. Nah, selanjutnya PBAK ini sebenarnya hampir sama seperti di kampus-kampus lain yang namanya PKKMB. Nah, PKKMB. Nah, jadi PBAK ini memang mempunyai tujuan yang mana ini untuk memperkenalkan lagi terhadap budaya-budaya apa saja yang terhadap di dalam kampus, budaya akademik apa yang memang harus kita pelajari dan kita pahami. Karena PBAK ini memang berbeda kayak gitulah dengan hal yang sebelumnya. Apalagi tentang PKKMB ataupun pada waktu masa SMA ataupun SMK itu ada namanya pengenalan lingkungan sekolah. Nah, mungkin hampir-hampir mirip, tapi cuman bobot dari apa yang nanti disampaikan di PBAK itu lebih banyak kayak gitu. Nah, jadi contohnya seperti PBAK ini kita harus mengenal terkait dengan sejarah kampus ini berdiri kayak gitu. Kampus ini berdiri pada tahun apa, dengan gagasan apa dan bagaimana kayak gitu. Contohnya seperti di UIN Antasari sendiri, bahwasanya UIN Antasari ini berdiri atas dari keresahan dari para tokoh-tokoh ulama, yang mana memang diperlukan adanya perguruan tinggi agama Islam yang ada di Kalimantan Selatan. Setelah itu untuk tujuannya sendiri yang sudah saya sampaikan, pengenalan akademik dan kemahasiswaan. Nah, hal ini membantu untuk mahasiswa yang sebelumnya menjadi siswa untuk beradaptasi. Nah, jadi pastinya ada culture shock kayak gitu, yang biasanya kita sebagai siswa itu selalu cuman mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru, namun hal ini sebagai mahasiswa kita harus berpikir kritis dan banyak mempunyai pola-pola yang memang berbeda dengan siswa-siswa sebelumnya. Nah, itu yang memang menjadi pembeda daripada yang lainnya. Setelah itu terkait dengan kenapa jadi diadakan lagi di tingkat fakultas? Oke. PBAK ini memang ada dua tahapan. Yang pertama yaitu adalah tingkat universitas, yang kedua itu ada tingkat fakultas. Nah, perbedaannya adalah tingkat universitas itu adalah menjelaskan terkait dengan budaya akademik dan kemahasiswaan secara general, kayak gitu. Budaya-budaya yang apa yang terhadap di kampus secara general UIN Antasari, serta mengacu dengan tema-tema yang sudah disesuaikan oleh peraturan Kementerian Agama, dan tahun ini adalah terkait dengan moderasi beragama. Nah, selanjutnya di fakultas sendiri itu akan secara rinci dan terkhusus terkait dengan budaya-budaya apa yang memang diterapkan oleh di fakultas. Nah, contohnya di Fakultas Usul dan Humaniora, kita memang budaya-budaya kita harusnya mempunyai berpikiran yang kritis dan lain sebagainya. Karena Fakultas Usul dan Humaniora itu adalah tonggak, dan tombak utama di UIN Antasari sendiri, dan serta tertua juga untuk fakultasnya sendiri. Nah, mungkin itu.
Nah, jadi begitu kawan-kawan mahasiswa baru. Jadi bisa dipahami gitu sekarang ya apa pengertian dari PBAK tadi sudah dijelaskan oleh kakaknya dan apa perbedaannya ketika di tingkat universitas dan fakultas. Nah, namun nih Kak, biasanya kan PBAK ini adalah kegiatan rutinan yang dilaksanakan tiap tahunnya. Nah, pasti dong ada perbedaan dari tiap tahunnya itu. Nah, mungkin bisa dijelaskan apa perbedaan PBAK tahun ini dengan PBAK sebelum-sebelumnya. Iya, mungkin bisa dijelaskan. Ini saya Pak. Ya, Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk perbedaan PBAK tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya, mungkin kita mulai berbicara pada tahun 2019 lah ya. 2019 itu masih offline kan. Nah, kemudian pada tahun 2020 karena kita diserang oleh semacam ya virus wabah dan sebagainya lah itu. Nah, sehingga kita dipaksa untuk beradaptasi dengan keadaan, sehingga kita melaksanakan berbagai hal secara online dalam jaringan. Nah, itu kemudian pada tahun 2021 itu masih lagi masa-masa pandemi juga. Nah, jadi masih online juga, secara online. Nah, kemudian pada tahun 2022, nah karena itu sudah masuk pada new normal. Nah, virusnya sudah mulai mereda dan sebagainya kan. Nah, baru dilaksanakan kembali setelah 2 tahun secara daring, secara online, kemudian dialihkan kembali ke asal ke luar jaringan secara offline. Nah, di kampus 1 UIN Antasari Banjarmasin. Dan sekarang tahun 2023 ini, oleh karena kampus kita, kampus 2 di Banjarbaru sudah jadi alhamdulillah dan sudah ada perizinan juga dapat. Nah, sehingga kita bisa melaksanakan PBAK khususnya 3 fakultas yang ada di UIN Antasari, Tarbiyah, Dakwah sama Usuluddin itu di kampus 2 dan dilaksanakan secara bersamaan seperti itu. Nah, itu pertama sesi perbedaannya. Ya, perbedaan yang pertama di situ. Nah, kemudian dalam segi materi pun penyampaian mengenai tema dan sebagainya juga berbeda. Kan tadi ada surat edaran dan sebagainya. Nah, situ ada perbedaan juga antara tahun-tahun sebelumnya itu menyesuaikan dengan keadaan, dan tahun sekarang seperti yang Pak tadi katakan, untuk PTKN seluruh Indonesia itu temanya menyangkut tentang moderasi beragama. Nah, itu tentang moderasi beragama, dan pun kami di fakultas itu juga menyesuaikan dengan tema yang ada di universitas tentang moderasi beragama, tapi kami tidak secara seluruhnya untuk menggunakan kata moderasi beragama, tapi mengambil maksud dari ya di dalamnya itu. Nah, jadi dalam tema kami itu masuk bagian dalam moderasi beragama. Nah, seperti itu. Jadi pada bagian tema, habis itu pelaksanaannya pun seperti itu, yang beda-beda. Nanti akan dijelaskan kalau kawan-kawan terkait dengan tema. Cuman sebelum beralih kita ke tema nih, tadi kan ada disinggung nih pelaksanaannya. Karena kan perbedaannya tahun kemarin itu dilaksanakan di kampus 1. Karena di kampus 2 ini sudah ada perizinan untuk melaksanakannya. Jadi itulah salah satu yang jadi pembeda dari tahun sebelumnya. Nah, tadi kan terkait pelaksanaannya. Kira-kira nih Kak, kapan dilaksanakannya PBAK? Dan bagaimana nih kalau boleh di-spill sedikit rangkaian kegiatan PBAK-nya nanti Kak? Iya. Untuk tanggalnya ya? Iya. Tanggalnya insya Allah nanti dilaksanakan secara bersamaan, Tarbiyah, Dakwah sama Usuluddin itu pada tanggal 24 dan 25 Kamis dan Jumat tanggal 24-25 Agustus 2023. Nah, itu. Kemudian untuk rangkaian kegiatannya seperti biasa kan ada materi-materi, nanti kemudian perkenalan ormawa-ormawa, perkenalan dan sebagainya mengenai bentuk menyesuaikan, memperkenalkan budaya yang ada di Fakultas Usuluddin dan Muhammad. Baik, nah jadi kawan-kawan, dari rangkaian kegiatan yang disampaikan tadi itu kan Kak pasti ada ibaratnya tuh mengkonsep dari acara itu kan pasti ada sebelumnya. Nah jadi kira-kira nih kapan kakak sekalian mulai mengkonsep acaranya itu, dan kira-kira berapa nih sudah presentasi kematangan konsep tersebut?
Oke. Jawab Pak. Oke, jadi untuk dalam persiapan terhadap acara PBHK sendiri, kita ini sudah menyusun karena ini adalah acara yang memang bukan program kerja dari Ormawa. Nah, tapi ini adalah program kerja dari memang tingkat rektorat ataupun fakultas. Dan hari ini kita Ormawa berperan dan diberikan kepercayaan untuk menggarap suatu program itu. Nah, jadi untuk penyusunannya itu memang sudah dari akhir Mei. Itu dari Dewan Eksekutif Mahasiswa itu sudah menyusun konsepnya, itu mulai dari akhir Mei dalam pematangan dan trial error terhadap konsep tersebut selama 1 bulan di bulan Juni, dan kita laksanakan untuk kerjasama terhadap seluruh keluarga besar mahasiswa Fakultas Studi Humaniora itu di bulan Juli. Nah, jadi kurang lebih sampai hari ini 2 bulan lah untuk persiapan kegiatan PBHK ini. Karena kegiatan PBHK ini cukup serius menurut kita, cukup serius, dan memang harus kita susun secara rinci dan secara jelas. Karena ini akan menyangkut bukan hanya pada saat PBHK saja, cuman selama mereka menjadi mahasiswa dan sampai lulus nantinya itu yang akan digunakan untuk mereka. Nah, jadi seperti itu. Kira-kira presentasi kematangannya ini sudah berapa persen nih Kak? Oke. Tadi kan sudah dijelaskan mulai dari akhir Mei, kemudian kerjasama dengan keluarga besar Fakultas Usuluddin dan Humaniora pada bulan Juli. Nah, kira-kira sudah 2 bulan sampai hari ini. Nah, untuk presentasi kematangannya itu kira-kira insya Allah 90%-an sih. 90%. Ini sudah Berarti siap 90%. untuk melaksanakan. Ya, siap untuk melaksanakan. Tinggal merincikan apa-apa aja lagi nanti, dan juga membuat plan-plan nanti kalau ada hal-hal yang tidak terduga seperti itu. Ya, betul. Jadi mungkin yang 90% itu tinggal kita menunggu terhadap pelaksanaannya di hari H. Nah, hal-hal yang kecil itu tinggal perlu kita lengkapi terkait dengan perlengkapan ataupun lain sebagainya. Namun terkait dengan materi ataupun segala macam tempat serta konsep itu sudah matang semuanya. Karena kami percaya terhadap panitia yang ada yang punya mobilitas yang luar biasa. Nah, karena panitia ini kan kita didelegasikan seluruh Ormawa yang ada di keluarga besar mahasiswa Fakultas Studi dan Humaniora. Nah, tadi itu kan Kak sudah dijelaskan ya apa itu PBHK, terus apa tujuannya, dan tadi juga disinggung terkait pelaksanaannya. Nah, namun nih Kak, pasti kan di setiap kegiatan itu ada temanya. Ada tema. Ya, jadi apa nih tema yang diangkat untuk PBHK FUH 2023 ini Kak, kira-kira? Oke, tema ya. Iya, itu Kak. Untuk temanya itu muda berperan, bangun kesadaran, wujudkan mahasiswa berperadaban. Nah, itu ya, itu jadi kita para mahasiswa, para penerus peradaban kan memiliki peran. Itu mahasiswa itu memiliki peran dalam masyarakat. Ada 6 peran: sosial, agent of change dan sebagainya. Itu kan kita untuk memajukan bangsa dan negara ini, kita sebagai penerus bangsa. Nah, situ kemudian membangun kesadaran itu merupakan salah satu hal yang penting pada pada saat ini, pada perkembangan peradaban yang semakin pesat, yang didominasi oleh teknologi kan. Segala sesuatu itu bisa dilakukan secara online dan sebagainya, didominasi oleh hal tersebut. Nah, kemudian kita menjadi mahasiswa yang berperadaban. Mahasiswa yang berperadaban itu asal katanya adab. Ya, adab. Nah, jadi menjadi mahasiswa yang berperadaban itu kita bisa mengikuti perkembangan zaman. Namun tetap tidak lupa akan nilai moral budaya kita. Oh iya. Karena kan adab sendiri itu kan bagian dari ciri khas Usuluddin ya Kak. Iya, betul. Nah, jadi itu kawan-kawan, muda berperan itu artinya kita sebagai mahasiswa, betul ya Kak ya? Iya. Nah, jadi sebagai mahasiswa itu harus sadar untuk membangun peradaban yang lebih baik, yang memang sesuai dengan apa yang nilai-nilai sekarang yang kita bisa manfaat. Nah, ya karena itu kan sebagian dari ciri khas daripada Fakultas Usuluddin sendiri. Iya. Nah, ada pun nih Kak, kira-kira apa nih harapan daripada PBHK Fakultas FUH pada FUH tahun ini? Oke.
Iya Pak. Oke, jadi untuk harapannya ya terkait dengan PBAK kali ini, yang pertama pasti untuk berjalan dengan lancar gitu. Iya. Ya kan acaranya berjalan dengan lancar sesuai dengan mekanisme yang ada. Setelah itu yang mana terkait dengan tema ini sebenarnya dari tahun ke tahun pun berbeda terkait dengan menyesuaikan dengan perkembangan zaman kita. Tahun sebelumnya kita mengusung dengan rental mental di era digital karena kita sudah memasuki zaman yang mana kita sudah bergantung terhadap teknologi yang ada. Nah, jadi tahun ini kita akan membahas terkait dengan kiblat berpaling kesadaran penting yang sudah dijelaskan tadi. Nah, salah satu juga faktor kenapa diangkat itu juga terkait dengan masa transformasi juga dari siswa ke mahasiswa, yang mana acuannya pun menjadi sebuah berbeda. Harapannya dalam PBAK fakultas pada kali ini bisa menjadi bekal untuk mahasiswa baru untuk menjadi mahasiswa yang unggul dan berakhlak sesuai dengan visi misi Win Antasari, unggul dalam keilmuan, berakhlak dalam kepribadian, berbasis lokal, berwawasan global. Nah, itu harapannya. Kita dari kakak. Ya, itu tadi kan menjelaskan tentang tema sudah muda berperan bangun kesadaran maju mahasiswa berperadaban. Tentu itu berasal dari permasalahan-permasalahan, kekhawatiran-kekhawatiran seperti yang dijelaskan tadi. Nah, tema tadi itu merupakan penjabaran dari grand tema yang dibuat. Nah, jadi ada grand temanya. Nah, grand temanya itu kiblat berpaling kesadaran penting seperti yang disebutkan tadi. Nah, di situ mengapa kami mengangkat grand tema kiblat berpaling kesadaran penting? Nah, di situ karena tadi kita lihat bahwa tahun sebelumnya kan itu sudah masuk dalam era digital. Era digital, segala sesuatu didominasi oleh teknologi. Nah, itu dikhawatirkan bahwa acuan mereka dalam mengambil langkah itu sudah salah. Apakah mereka salah dalam mengambil langkah karena berpacu pada perkembangan zaman itu, entah zaman yang memanfaatkan mereka, perkembangan peradaban yang memanfaatkan mereka, atau mereka yang memanfaatkan perkembangan peradaban itu. Nah, di situ jadi ketakutan-ketakutan tersebut menjadi berpaling, kan kiblat berpaling karena kurangnya kesadaran tadi. Nah, disitulah pentingnya kesadaran agar kita tidak salah dalam mengambil langkah sehingga kiblat kita tidak berpaling dari yang seharusnya. Iya, luar biasa sekali itu tadi harapan dari kakak sekalian. Mudah-mudahan ya dapat terrealisasikan oleh para mahasiswanya. Jadi bukan hanya sekadar untuk sebagai jadi acara yang dianggap remeh, karena ini kan untuk sampai bagaimana nantinya mahasiswanya sendiri menjalani perkuliahan-perkuliahannya ya kayak. Iya, betul. Nah, jadi nih Kak, sebenarnya dari kami itu ada sebelumnya menampung pertanyaan-pertanyaan daripada mahasiswa nih Kak, yang masih bingung gitu ya terkait PBAK gitu. Nah, jadi mungkin bisa nih Kak kita adakan sesi tanya jawab gitu lah ya. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang kami tampung. Dari siapa ini? Dari Muhammad Nurridani. Nah, katanya orang syariah boleh enggak Kak ikut? Ikut PBAK Fakultas Hasanuddin. Oke. Boleh ikut PBAK fakultas tapi di fakultasnya masing-masing kayak gitu. Takutnya nanti kalau nyoba Fakultas Hasanuddin dibawa ke syariah karena nanti berbeda. Iya, bingung nanti. Teman-temannya temanku mana nih syariah? Aku Kelompok kan nggak ada. Budayanya beda. Iya. Nah, kan syariah itu kan terkenal dengan bagaimana pemahaman terkait dengan hukum-hukum yang ada. Iya. Nah, jadi buat kawan yang bertanya tadi apakah boleh orang syariah ikut ke PBAK Fakultas Hasanuddin, ya boleh ikut PBAK ke fakultas tapi fakultasnya masing-masing gitu ya. Jangan salah kiblat nanti. Iya, salah kiblat. Bukan kiblat berpaling lagi, salah kiblat. Kiblatnya berpaling. Nah, betul. Nah, terus nih Kak ada lagi nih. Nah, katanya Kak PBAK-nya nanti sampai jam berapa ya? Oke. Iya. Untuk PBAK-nya nanti insya Allah itu mulainya pada jam 7. Insya Allah mulai jam 7, selesainya jam 17. Jam 5 deh. Jam 5. Nah, jadi mulai dari jam 7 pagi ya sampai jam 5. Jam 5 sore. Iya.
Lanjut lagi nih Kak. Adakah hal yang perlu dicari tahu atau dihafalkan selain daripada tatib? Apa nih, Apakah Kak? hal yang perlu dicari tahu atau dihafalkan selain tatib? Iya. Nah, jadi tatib itu bukan dihafal, tapi bagaimana kita menaati dengan tata tertib yang ada ya Iya. kan. Kalau apa yang memang harus kalian cari ataupun segala macam, itu silahkan sesuaikan dengan passion kalian masing-masing. Nah, kita di PBAK sudah menyampaikan terkait dengan budaya akademik dan kemahasiswaan di Fakultas Usudin Humaniora. Iya. Nah, misalkan nih kalian punya minat dan sebagainya, silahkan cari tahu terhadap dengan teman-teman yang ada di Fakultas Nurudin kayak gitu, entah itu dari kakak tingkat ataupun kalian bisa melewati kakak pembimbing yang ada kayak gitu, karena kalian pastinya lebih kenal ya kan terhadap kakak pembimbing yang Lebih ada. dekat dengan Serta hal-hal yang memang disampaikan terhadap PBAK ini bukan dihafal, Iya. nah tapi difahami dan digunakan implementasikan terhadap kehidupannya sehari-hari. Jadi bukan untuk dihafal ya tatibnya, tapi untuk ditaati dan dipahami gitu. Iya. Lanjut nih Kak. Nah, terus dalam challenge video itu harus mencakup apa aja Kak? Dalam Oke, video challenge untuk video challenge kan terkait tugas-tugas. itu yang pastinya tujuannya kan untuk edukasi. Nah, edukasi itu kan contohnya sudah dikirim kan? Ya, Insya Allah sudah. sudah dikirim. Ya, contohnya sudah dikirim. Nah, itu video edukasi seperti itu contohnya. Nah, harus bisa disesuaikan dengan tema kita kan supaya ada patokannya, supaya Wanpian nyaman juga dan sesuai dengan kegiatan PBAK kita. Nah, Itu maksimal ya 90 detik ya kan? Ya, Maksimal 90 detik terkait dengan tema PBAK ya kan, yang sudah disampaikan sebelumnya pada saat technical meeting apa itu tema PBAK, ataupun masih kalau lupa atau kurang ingat bisa cek Instagram PBAK Full 2023. Nah, kalau pun memang bingung untuk membuat videonya terkait dengan tema, bisa kalian untuk mengangkat tokoh-tokoh yang di nama-nama kelompok kalian. Nah, mungkin itu kalau lagi bingung, dan itu menjadi suatu kebanggaan untuk kalian sendiri bisa mengangkat tokoh-tokoh dari nama kelompok kalian sendiri. Ya, dan itu namun narasinya itu harus disesuaikan juga dengan kegiatan PBAK kita kan. Nah, karena patokannya kegiatan PBAK, jadi meskipun Bu Hanpian mengangkat tokoh kelompok nama kelompok masing-masing, tapi itu pas kalian membuat narasinya itu harus berkaitan lagi. Nah, jadi gitu kawan-kawan. Jadi buat kawan-kawan yang masih bingung tentang video challenge, itu video challenge tadi kan durasinya 90 detik Ya, dan maksimal. juga ya maksimal 90 detik, dan juga untuk video tadi itu berdasarkan temanya. Nah, kalaupun misalnya mau berkreativitas ya dengan tokoh-tokohnya tadi itu, akan tetapi masih berkaitan dengan tema PBAK-nya. Yang penting mengedukasi. Nah, intinya mengedukasi gitu. Jangan mengandung unsur sara ya. Iya. Benar. Nah, terus untuk papan kelompok nih Kak, apakah boleh pakai karton atau enggak? Oke. Pengen diukir nih. Nah, jadi untuk pakai karton atau enggak ya kan? Pastinya membuat papan kelompok kita menggunakan kayu. Iya. Menggunakan kayu papan sama kayu reng itu kan. Iya, betul. Nah, cuman untuk misalkan mengukir kayak tulisannya ataupun menempel pakai karton untuk kalian mempermudah, itu silahkan dengan kreativitas masing-masing. Mau dicat atau mau diukir atau dipahat, terserah untuk kalian pokoknya. Yang penting kreativitas kalian main, dan itu adalah hasil karya kalian sendiri. Oke. Bukan dari Tukang. Iya. Nyewa tukang nanti. Nyewa tukang biasanya ada juga. Nah, ya berarti sekreativitas mungkin. Kalau misalnya mau ukir ya oke. Mau ukir silahkan, kalau punya kreativitas seperti itu kan Iya. keahlian kayak Iya. gitu. Cuman untuk mempermudah ya boleh aja pakai karton ya Kak ya. Iya. Asal jangan tadi nyewa tukang. Ya, terus mengenai tugas kelompok yang video challenge ini sudah nih tadi. Lanjut nih Kak, bagaimana peran PBAK di ruang lingkup mahasiswa era sekarang? Oke, peran PBAK di era mahasiswa sekarang ini sangat penting. Tanpa adanya PBAK, kalian tidak tahu apa yang akan kalian lakukan terhadap pada saat perkuliahan atau segala macam. Kuliah itu bukan hanya untuk kita mencari datang
masuk ke lokal ataupun ke ruangan, setelah itu mendengarkan dosen, setelah itu pulang, bukan kayak seperti itu. Cuman kalau kita sudah sebagai mahasiswa, itu kita punya dan kita berekspresi itu sebebas kita mungkin, sesuaikan budaya kita masing-masing. Serta kalau di Fakultas Seni dan Humaniora masih mengedepankan adab dan akhlak kita, kayak gitu, karena kita adalah usuluddin gitu. Usuluddin. Nah itu ada akhlak kita. Jadi peran PPAK di mahasiswa sekarang itu sangat penting kayak gitu. Dan kalian tidak tahu kiblat kalian mau kemana tanpa kalian mengikuti PPAK. Mungkin pastinya ini akan terjadi kepada teman-teman mahasiswa mungkin yang punya kendala terhadap untuk mengikuti PPAK, tidak bisa berhadir dan tidak bisa mencari tahu secara mendalam. Maka itu memang sebenarnya ada ditawarkan untuk PPAK-nya di tahun depan mengikuti mahasiswa baru yang akan datang. Nah itu, jadi supaya tidak mahasiswa baru itu tidak kesana kemari, supaya terarah, kalian maunya kayak gimana, budaya kita seperti apa dan bagaimana, itu perannya kayak gitu. Nah apalagi sekarang ini kan kita mengalami era degradasi moral. Degradasi moral terhadap mahasiswa sekarang, entah itu moral, norma, atau segala macamnya. Makanya kita menganggap tema adalah moderasi beragama, serta di sisi lain terkait dengan yang hari ini mungkin lagi hitsnya bullying, setelah itu kekerasan seksual, penyalahgunaan obat-obatan ataupun nafza, minum-minuman keras, pergaulan bebas dan lain sebagainya. Nah maka dari itu PPAK lah yang akan menjadi acuan kalian untuk awal ini. Nah, jadi begitu kawan-kawan. Nah, jadi PBAK ini sangat penting untuk mahasiswa baru, karena kalau Pina dari kalian gitu ya yang bingung gitu, jadi dengan adanya PBAK ini lebih menjadi terarah gitu kayak ketika menjadi mahasiswa nanti. Nah lanjut nih Kak, nah, kenapa sih Kak kita harus PBAK dan apa sih itu PBAK? Oke. Sebenarnya sudah dijelaskan tadi nggak ya? Mungkin dijelaskan lagi lah. Oke, dijelaskan lagi. Oke. Mengapa kita harus ikut PBAK dan apa itu PBAK? Nah, PBAK pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan. Nah, seperti namanya kan mengenalkan bagaimana budaya pembelajaran yang ada di misalkan PBAK Fakultas Usuluddin dan Humaniora, bagaimana budaya pembelajaran yang ada di Usuluddin, bagaimana itu mengenalkan, dan juga seperti yang disampaikan tadi menjawab pertanyaan sebelumnya, itu kan menentukan arah kita, arah buhantian nanti mau kemana. Nah, jadi ketika kalian mengikuti PBAK ini, kalian sudah mendapat bekal untuk mungkin bisa 4 tahun ke depan kalian sudah bisa menentukan apa yang akan kalian lakukan nanti, kan mau ke arah mana nanti kalian, apakah mau menjadi akademisi ataupun menjadi apa Pak? Aktivis. Nah, seperti itu. Nah, jadi begitu kawan-kawan ya. Memang harus ya Kak PBAK ini ya Kak. Iya, kalaupun penting. Iya, sangat penting. Kalaupun misalnya ada dari kawan-kawan yang memang tidak bisa dan berhalangan untuk mengikuti PBAK tahun ini, bisa disarankan untuk mengikuti PBAK yang akan datang. Tahun yang akan datang. Karena itu syarat kalian untuk skripsi. Nah, PBAK kita ada syarat untuk kalian untuk skripsi. Nah, jadi begitu kawan-kawan. Nah, jadi mungkin nih Kak, apa nih bisa dihimbau untuk para peserta nih Kak ya? Karena kan sebentar lagi mereka akan melaksanakan PBAK pada tanggal 24 dan 25. Nah, jadi apa nih himbauan dari kakak sekalian mungkin untuk para peserta gitu ya, untuk menjaga kesehatan apa? Iya. Kepada para mahasiswa baru kan khususnya untuk Fakultas Usuluddin dan Humaniora, sebelumnya ucapkan dulu selamat datang di Fakultas Usuluddin dan Humaniora. Insya Allah fakultas yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Nah itu, jadi diharapkan kalian mengikuti kegiatan PBAK itu dengan niat yang benar-benar kayak itu. Kalian pengen mencari arah dalam menentukan langkah kalian selanjutnya. Nah, jadi diharapkan diikuti dengan benar-benar dengan mentaati aturan yang ada. Nah, jangan dihafali, kan aturannya dipahami. Nah, dipahami. Kalau tidak tahu bisa dicari tahu. Nah, seperti itu. Jadi harapannya tadi supaya kalian benar-benar memantapkan niat untuk mengikuti rangkaian-rangkaian kegiatan yang ada di PBAK Fakultas Usuluddin dan Humaniora.
Oke. Kakak sendiri. Mungkin dari saya untuk teman-teman mahasiswa baru sekarang, terkhususnya untuk mahasiswa baru Fakultas Studi dan Humaniora, yang mana PBAK ini mengajarkan kalian untuk membuka pola mindset kalian untuk menentukan masa depan kalian mau jadi apa dan bagaimana. Nah, setelah itu selanjutnya PBAK ini akan memperkenalkan juga kalian terhadap kepedulian kita terhadap umat. Setelah itu kepedulian terhadap terhadap alam dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu aja dari saya. Oke, nah terima kasih banyak nih Kak ya. Tadi sudah disampaikan gitu ya mengenai PBAK secara mendalam. Nah, jadi mungkin itu saja Kak ya. Nggak ada lagi. Oke, terima kasih banyak pada kakak sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk berhadir ke sini. Nah, mungkin kita tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.